Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dakwah Islam di Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Dian Ayu Kiswanda. Kemudian ada Afni Erianti Fitriasari dan ada Lia Amalia. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada teori masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia belum diketahui secara pasti. Banyak yang berpendapat masuknya Islam di Nusantara tidak lepas dari adanya jalur perdagangan di Selat Malaka. Sebagian ahli berpendapat bahwa kedatangan Islam pertama kali ke Indonesia sudah ada sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa Islam baru datang pada abad ke-13 Masehi, terutama di Samudra Pasai. Adapun teori masuknya Islam di Nusantara yang biasa dijelaskan dalam penulisan sejarah yaitu teori India, teori Persia, teori Arab, dan teori Cina. Yang pertama ada teori Arab atau teori Mekah. Pendapat pertama tentang teori Arab berasal dari Buya Hamka atau Haji Malik Karim Amrullah yang menyatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya yaitu Arab atau Mesir. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti yang menyebutkan bahwa pada tahun 674 Masehi di daerah pantai Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab. Bukti ini didukung dengan adanya berita Cina zaman Tang pada teks Sin Tang Su atau sejarah baru dinasti Tang mengatakan bahwa pedagang dari Arab sudah mendirikan perkampungan di Polusi sejak abad ke-4. Untuk bukti berikutnya yaitu terdapat kesamaan mazhab yang dianut para penduduk Muslim di Samudra Pasai dengan mazhab Syafi'i yang dianut Muslim di Mekah. Anthony H. Jones juga menyatakan bahwa Islam berasal dari Arab yang dibawa oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke kepulauan Indonesia. Yang kedua ada teori Gujarat atau India. Sejarawan Snow Burgronje mengatakan bahwa orang-orang Islam yang datang dan menyebarkan agama Islam pertama kali di Indonesia tidak langsung dari negeri Arab, melainkan berasal dari orang-orang Islam dari Gujarat atau India. Ia berpendapat bahwa Islam telah mengalami perkembangan yang cukup kuat di beberapa kota pelabuhan di anak benua India. Sebagian kaum Muslim Deccan tinggal di sana sebagai pedagang. Kaum Muslim Deccan inilah yang menjadi perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara, sehingga disebutkan bahwa orang Deccan datang ke dunia Melayu Indonesia sebagai penyebar Islam pertama. Kemudian orang-orang Arab menyusul pada masa-masa selanjutnya. Ia memberikan prediksi waktu sekitar abad ke-13 sebagai periode yang paling mungkin sebagai awal penyebaran Islam. Pernyataan tersebut didukung oleh W.F. Stutterheim yang menyatakan masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Pendapatnya didasarkan bukti batu nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudra Pasai, yakni Malik al-Saleh yang wafat pada tahun 1297 atau tahun 698 Hijriah. Terdapat persamaan antara batu nisan Malik al-Saleh dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat, sehingga hal ini dijadikan bukti Islam berasal dari Gujarat. Yang ketiga ada teori Persia.
berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi persamaan tersebut antara lain yaitu yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas kematian syahidnya Husain dengan pembuatan bubur Asyura. Yang kedua, adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afni Erianti. Proses perkembangan Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia membutuhkan proses yang sangat panjang dan melalui saluran Islami yang bermacam-macam, seperti perdagangan, pernikahan, tarekat, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Saluran penyebaran Islamiyah di Indonesia yaitu yang pertama ada perdagangan. Islamisasi melalui perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan antara abad ke-7 sampai abad ke-16. Perdagangan ini sangat efektif sebagai saluran islamisasi bagi kaum muslim. Tidak ada pemisahan antara kegiatan berdagang dan kewajiban penyampaian ajaran Islam. Yang kedua ada pernikahan. Pernikahan merupakan cara islamisasi yang paling mudah karena ikatan perkawinan itu sendiri sudah merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara individu yang terlibat. Dari sudut pandangan ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik dari kebanyakan pribumi. Sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar. Sebelumnya, pernikahan mereka diislamkan terlebih dahulu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas dan akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan muslim. Yang ketiga ada pendidikan. Dengan melalui pendidikan, proses islamisasi dilakukan oleh pesantren-pesantren. Semakin terkenal kiai yang mengajar, maka semakin terkenal pula pesantrennya dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Pada masa pertumbuhan Islam dikenal pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat. Juga pesantren Sunan Giri. Selain itu juga biasanya para bangsawan atau raja mendatangkan kiai sebagai penasehat agamanya. Yang keempat,
Tasawuf. Proses islamisasi yang tidak kalah pentingnya adalah tasawuf. Tasawuf berfungsi sebagai pembentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia dengan melalui tasawuf memudahkan Islam masuk ke orang-orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan. Yang kelima ada kesenian. Saluran islamisasi yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang kulit. Tokoh yang memperkenalkan wayang kulit itu yaitu Sunan Kalijaga, yang merupakan seseorang dalang yang mahir dan disukai oleh rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang-wayang sehingga akhirnya dapat menarik rakyat masuk agama Islam. Yang keenam ada saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan masyarakat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Jika rajanya masuk Islam, biasanya rakyatnya akan lebih gampang mendapatkan pengaruh islamisasi. Perkembangan dan penyebaran Islam semakin pesat sejak kemunduran yang dialami oleh kerajaan-kerajaan Hindu Buddha pada giliran mendorong terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam lokal. Kerajaan Islam yang pertama yaitu Kerajaan Perlak 840 sampai 1292 Masehi. Diikuti dengan hadirnya kerajaan Islam yang lain seperti Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak, Panjang, Mataram, Islam, Goa, dan lainnya. Corak Islam di Nusantara. Yang pertama ada sintetis mistik, corak awal Islam Nusantara. Dalam menerangkan sintetis mistik ini menurut Rikolov ada 3 pilar utama, yaitu kesadaran identitas Islam yang kuat, menjadi orang Jawa berarti menjadi Muslim. Yang kedua, pelaksanaan 5 rukun ritual dalam Islam, yaitu syahadat, sholat 5 waktu dalam sehari, membayar zakat, berpuasa, puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Yang ketiga, terlepas dari kemungkinan munculnya kontradiksi dengan 2 pilar pertama, menerima terhadap realitas kekuatan spiritual khas Jawa seperti Ratu Kidul, Sunan Lawu, Roh Gunung Lawu yang pada dasarnya adalah dewa angin, dan masih banyak lagi makhluk adikodrati yang lebih rendah. Intinya telah terjadi adaptasi dan kulturasi antara kepercayaan terhadap ajaran Islam dan kepercayaan lokal yang berwujud juga dalam praktik sehari-hari. Kemudian yang kedua ada corak kedua dalam Nusantara, yaitu Neo-Sulfisme. Mulai abad ke-17 Masehi, muncul fenomena pembaruan yang bisa dipahami semacam upaya pemurnian terhadap sintesis mistik. Gejala ini berupa ortodoksi keislaman dalam bentuk neo-sufisme yang dipengaruhi telaah hadis. Pengaruh ilmu syariat atau dalam hal ini fikih yang merupakan bentuk lain dari sintesis baru antara tasawuf dan syariat yang telah didamaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Setelah sebelumnya 2 aspek ini terjadi pertentangan dan pertarungan, misalnya dalam kasus Al-Hallaj dan Suhrawardi
Maktul, dua tokoh sufi yang dihukum mati oleh para ulama fikih dengan tuduhan melanggar syariat. Yang ketiga ada polarisasi putihan versus abangan. Fenomena ini berlangsung berabad-abad sehingga nantinya muncul polarisasi dua aliran dalam masyarakat yang dikenal sebagai putihan dan abangan. Yang pertama, ingin terus melakukan perubahan dari yang bertahap hingga yang radikal dan sering disebut kalangan santri. Sedangkan kedua tetap ingin menekankan kontinuitas dengan lokalitas dan bersikap longgar dalam berserikat. Kemudian tujuan bangsa Barat ke Indonesia ada 4 tujuan. Yang pertama, untuk menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Yang kedua, membangun basis militer. Yang ketiga, kolonialisme dan imperialisme. Yang keempat ada ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan Indonesia. Adapun maksud kedatangan bangsa Barat yang ke Indonesia diantaranya, yang pertama ada bangsa Portugis dengan hubungan dagang di Maluku, yang kedua ada Spanyol dengan perjanjian Saragossa, yang ketiga ada Belanda dengan VOC, yang keempat bangsa Inggris. Bangsa Inggris mendirikan kongsi dagangnya di India bernama East India Company, yang kemudian wilayahnya disebarluaskan hingga ke Indonesia pada tahun 1579. Kedatangan penjajah Barat membawa banyak pengaruh pada kehidupan di Nusantara, baik negatif maupun positif. Di antaranya pada gerakan keagamaan, bermula dari pembaruan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia. Kebangkitan Islam semakin berkembang membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Syarikat Dagang Islam yang berlangsung di Bogor dan Solo, kemudian Perserikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, kemudian Persatuan Islam di Bandung, ada Nahdlatul Ulama di Surabaya, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Bukit Tinggi, serta partai-partai politik seperti Syarikat Islam yang merupakan kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam, dan Persatuan Muslimin Indonesia di Padang Panjang, dan Partai Islam Indonesia pada tahun 1938. Dengan adanya organisasi-organisasi Islam tersebut, agama Islam mulai bangkit kembali. Nah, cukup sekian teman-teman presentasi yang dapat kami sampaikan. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan di dalam komentar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.